tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Alikmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga detik bitnya. Kalian bisa cek di deskripsi. Dan kalau ada salah-salah mohon koreksinya. Langsung aja di sini kita tambahin satu foto. Nah, lalu di sini kalian bisa panjangin aja sampai detik 05.24. Dan kalau udah kalian potong di detik 03.22, kalian klik foto yang belakang, masuk di border bayangan. Untuk warnanya kalian ubah jadi warna putih dan kalian aktifin. Nah, untuk ukurannya sendiri kalian bisa atur jadi 13,5. Kalau udah kayak gini kalian bisa kembali. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir juga. Nah, kalau udah di awal sama di akhir, kalian masuk di detik bit yang kedua, kalian ubah jadi 800. Setelah itu kalian masuk di detik bit yang kedua terakhir, kalian ubah jadi 800 juga. Kalau udah, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal dan kalian kasih kurva 3 fullin ke atas, masuk di pertengahan keyframe akhir, klik kurva 3 fullin ke atas. Nah, lalu kalian masuk di bagian pertama dan kalian kasih keyframe di detik 04.08. Selanjutnya kalian geser ke samping kanan. Lalu selanjutnya di sini kalian geser ke kiri. Untuk detik bit selanjutnya kalian geser ke kanan lagi. Lalu untuk detik bit yang terakhir kalian geser ke tengah. Kalau udah, kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva 3 fullin ke atas semuanya sampai selesai. Dan kalau udah, di sini kalian bisa langsung aja potong-potong foto yang sesuai detik bit sampai selesai. Kalau udah, kalian bisa tambahin aja satu foto. Kalian panjangin sampai detik 07.28. Lalu kalau udah, kalian potong di detik 06.19. Lalu kalian gandakan satu layar untuk foto yang awal, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan buat yang di akhir 0%. Klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu di detik bit yang kedua, kalian zoom jadi 1200 px. Di detik bit selanjutnya, kalian zoom lagi jadi 1320 px. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, kalian fullin semuanya sampai selesai. Dan kalau udah, kalian bisa kembali, lalu kalian potong-potong foto yang sesuai detik bit. Lalu kalian masuk di detik 07.04, kalian balik secara horizontal. Kalau udah, kalian tambahin satu foto lagi. Lalu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 10.00. Kalau udah, di sini kalian bisa langsung aja potong-potong foto yang sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian masuk di detik 09.02, kalian balik secara horizontal dan kalian masuk di detik 09.13 juga. Lalu kalau udah, kalian klik yang agak lama di bagian kiri itu untuk bagian foto yang ketiga ini. Lalu kalian klik yang gambar kotak segitiga sama lingkaran yang di atas. Kalau udah, di sini kalian langsung aja tambahin satu foto lagi. Kalian panjangin sampai detik 12.04 dan di sini kalian potong di detik 10.21, klik yang awal, gandakan satu layar. Lalu kalian klik yang bagian atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Klik yang di awal, klik yang di akhir, klik move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu kalian masuk di detik bit yang kedua. Nah, di sini kalian bisa zoom jadi 1222. Lalu di detik bit selanjutnya kalian zoom jadi 1320 px. Kalau udah, kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva 3 fullin ke atas semuanya sampai selesai dan kalian kembali masuk di bagian kedua. Kalian kasih keyframe di awal sama di akhir biar jadi 0 derajat. Lalu kalian masuk di detik yang kedua, ubah jadi min 10 derajat dan selanjutnya kalian ubah jadi 10 derajat. Masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva 3 fullin ke atas semuanya sampai selesai. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja potong-potong foto yang sesuai detik bit sampai selesai dan kalian tambahin satu foto lagi. Lalu kalian panjangin sampai detik 14.08 dan kalian potong-potong aja fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Setelah itu kalian masuk di detik 13.10, kalian balik secara horizontal dan juga di detik 13.21. Kalau udah, kalian bisa klik yang lama di bagian kiri. Lalu kalian klik yang di atas kotak segitiga sama lingkaran. Kalau udah, kalian bisa tambahin satu foto lagi.
Kalau udah kalian pajangin sampai akhir dan di sini kalian potong di detik 14.28, klik yang awal, gandakan satu layer, lalu klik yang atas, masuk di blending dan opacity, dan kalian kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Klik yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sampai di akhir. Detik bit yang kedua, di sini kalian bisa atur jadi 1185 px. Selanjutnya kalian ubah jadi 1315 px. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian ubah jadi 1180 px. Kalau udah, kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva 3 fullin ke atas semuanya sampai selesai. Kalau udah, kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit. Setelah itu di sini kalian masuk di detik 15, detik 14 dan kalian balik secara horizontal. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masuk di foto bagian pertama dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang upin atau tiles dan kalian klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali. Lalu di sini kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari yang obah ambing atau skelet, klik yang pengaturan standar. Sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Lalu frekuensinya ubah jadi 0,70 Hz. Masuk di magnitude kalian biarin jadi 25. Kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang swing atau ayun, klik yang pengaturan standar. Nah, buat frekuensinya ubah jadi 0,50 Hz. Lalu kalian masuk di sudut 1, ubah jadi min 2,5 derajat, sudut 2 kalian ubah jadi 2,5 derajat. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang lengkung fraktal. Nah, buat magnitude-nya kalian ubah jadi 0,010 atau 0,010. Kalian masuk di detail, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,87. Kalau udah, kalian kasih keyframe juga di akhir, kalian ubah jadi 0,31. Kalau udah kayak gini, kalian masuk di linearity dan kalian ubah jadi 0,48. Kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau peredam gerak, klik yang pengaturan standar. Kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek dan kalian masuk di move atau transform, kalian cari efek yang pemindahan acak, klik yang pengaturan standar. Lalu di magnitude kalian masuk di detik 03.02. Lalu kalian kasih keyframe. Nah, di sini kalian ubah jadi 0. Lalu kalau udah kalau belum pas, kalian bisa pasin dulu, kasih keyframe juga di akhir, ubah jadi 167. Lalu kalau udah, di sini kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva 2 fullin ke bawah. Setelah itu kalian masuk di evolution, kasih keyframe di akhir ya teman-teman. Yang di akhir kalian biarin jadi 0,00. Lalu kalian kasih keyframe di detik 03.02, kalian ubah jadi 0,73. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 2 fullin ke bawah, masuk di set, kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00. Di detik 03.02 kalian ubah jadi 0,48. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga fullin ke atas. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya linear straight, klik yang pengaturan standar. Lalu di sini untuk kekuatannya kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,10. Kasih juga keyframe di awal, kalian biar jadi 0,10. Setelah itu kalian masuk di detik 01.04. Kalau udah ketemu, di sini kalian ubah jadi 0,00, masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga. Lalu kalian masuk di detik 03.02, ubah jadi 0,00, masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3. Kalau udah, di sini kalian bisa kembali dan kalian masuk di foto selanjutnya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin atau tiles, klik yang pengaturan standar. Kalian aktifin mirrornya dan kalian kembali, lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang obah ambing. Nah, buat sudutnya di sini kalian atur jadi 90,0 derajat, frekuensinya kalian ubah jadi, kalian biarin magnitude-nya, kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0.
lalu yang di awal kalian ubah jadi 180. Nah setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, klik kurva 3, kalian naikin sampai segini. Kalau udah kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau program gerak, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma. Exposure-nya di sini kalian kasih keyframe di tengah, kalian biar jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 1,00. Kalau udah di sini kalian masuk di pertahanan keyframe, klik kurva 3, fullin ke atas. Kalau udah di sini kalian bisa langsung aja salin efek dan kalian tempelin di semua foto-foto yang ini ya teman-teman, sampai batas yang foto ganda itu. Nah kalau udah kayak gini, selanjutnya kalian tambahin efek buat yang bayangan, klik yang atas, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang upin atau tiles. Lalu kalian aktifin mirrornya dan buat potongnya kasih keyframe di awal biarin jadi 1,000, lalu yang di akhir kalian ubah jadi 5,000. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang ombak-ambing atau skelet. Buat sudutnya di sini kalian bisa atur jadi 340,0 derajat. Setelah itu masuk di frekuensi dan kalian ubah jadi 6,80 Hz. Kalau udah kalian masuk di magnitude, kasih keyframe di tengah, kalian ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian ubah jadi 500. Kalau udah kalian masuk di pertahanan keyframe, klik kurva 3, fullin ke atas dan yang horizontal kalian agak geser ke samping. Lalu salin kurva dan kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau program gerak, klik yang pengaturan standar. Tentunya kalian ubah jadi 1,50. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian tambahin efek yang ombak-ambing lagi. Sudutnya biarin, frekuensinya ubah jadi 8,60 Hz. Lalu di magnitude kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian ubah jadi 150. Nah kalau udah kayak gini, kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma. Nah di exposure-nya kasih keyframe di tengah biar jadi 0,00 dan yang di awal kalian ubah jadi 1,50. Kalau udah kalian masuk di pertahanan keyframe, klik kurva 3, fullin ke atas. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya turbulent displace. Nah lalu di offsetnya yang X di sini kalian bisa atur jadi 64. Lalu kalau udah kalian masuk di kekuatan, kasih keyframe di awal, kalian biar jadi 0,250, lalu kalian kasih juga keyframe di akhir, ubah jadi 0,00. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva kayak gini. Kalian ikutin aku. Kalau udah kalian kembali masuk di evolution dan kalian bisa atur jadi 4,62. Lalu di bawahnya kalian klik yang XY, untuk skalanya kalian ubah jadi 0,50 dan kalian kasih keyframe di awal biar jadi 0,50. Setelah itu kasih keyframe juga di akhir dan kalian bisa ubah jadi 2,00. Kalau udah kayak gini, kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva 3. Setelah itu kalian kembali, kalian masuk di octave, ubah jadi 1. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek dan kalian masuk di efek yang warna cerah di warna dan cahaya. Lalu di sini untuk garisnya kalian ikutin aku. Kalau udah kalian kembali, lalu kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di gambar dan tepi, lalu kalian cari efek yang namanya temukan tepi. Klik yang pengaturan standar, lalu di sini kalian aktifkan yang putar. Kalau dari sini kalian kembali, kalian salin efek, lalu kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Lalu kalian tempelin di foto bawahnya, lalu kalian hapus yang warna cerah sama temukan tepi, masuk di efek yang upin, lalu kalian hapus keyframe yang di akhir. Setelah itu kalian tempelin di foto selanjutnya, klik yang atas, tempel efek, lalu di sini kalian klik yang bawah, kalian tempel efek, masuk di upin, hapus keyframe yang di akhir, dan juga kalian bisa hapus efek yang warna cerah sama temukan tepi. Kalian lanjutin kayak gitu terus sampai selesai. Nah kalau dari sini kalian bisa masuk di foto yang belum ada efeknya,
Nah, di detik 06.19 kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi warp, dan kalian cari efek yang namanya upin atau tilas, klik yang pengaturan standar, lalu mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombak ambing atau silet, lalu buat sudutnya kalian kasih keyframe di awal jadi 90,0 derajat, lalu kalian kalau udah kalian kasih keyframe juga di akhir, ubah jadi min 90,0 derajat. Lalu di sini kalian masuk di frekuensi dan kalian atur jadi 0,25 Hz. Setelah itu kalian masuk di magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian ubah jadi 100. Kalau udah, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ayun atau swing. Nah, di sini untuk frekuensinya kalian bisa atur jadi 1,10, lalu di sudut 1 kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi min 2,5 derajat, lalu kalau udah kalian kasih keyframe juga di akhir, kalian ubah jadi 0,0 derajat. Sudut 2 kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 2,5 derajat, lalu kalian kasih juga keyframe di akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya buram gerak atau motion blur, klik yang pengaturan standar, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, lalu kalian cari efek yang namanya paparan atau exposure gamma, lalu di exposure-nya kasih keyframe di tengah biar jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 1,00. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, klik kurva 3 fulling ke atas dan kalian kembali, lalu salin efek. Setelah itu kalian tambahin di foto-foto yang belum ada efeknya, kecuali untuk foto yang di dalam grup itu ya teman-teman. Untuk foto terakhir, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Kalau udah di sini kalian masuk pada grup 1, lalu kalian klik yang edit group, masuk di foto yang pertama, klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di blur, kalian cari efek yang namanya buram kotak, klik yang pengaturan standar, lalu di sini kalian untuk kekuatannya kasih keyframe di awal biar jadi 0,150, masuk di tengah kalian ubah jadi 0,000. Lalu kalau udah kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga dan kalian naikin segini. Kalau udah kalian kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, lalu kalian cari efek yang namanya paparan atau exposure gamma. Exposure-nya kasih keyframe di tengah biarin jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 1,50. Kalau udah kayak gini, kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian klik kurva ketiga, lalu kalian naikin segini. Kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di distortion warp, kalian cari efek yang namanya upin atau tilas. Nah, di sini mirrornya kalian aktifkan, lalu dipotongnya kasih keyframe di awal dan juga di akhir, kalian ubah jadi 1,200. Lalu yang di tengah di sini kalian ubah jadi 1,000. Nah, kalau udah kalian masuk di pertahanan keyframe awal, klik kurva 3 dan yang di akhir klik kurva 2. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility dan kalian cari efek yang namanya berkedip atau bling. Untuk frekuensinya kalian fulling jadi 16,00, lalu kalian salin efek dan kalian tempelin di foto selanjutnya, tapi kalian hapus yang efek berkedip. Kalian tempelin kayak gitu terus sampai selesai. Nah, kalau udah semuanya, nah di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk pada grup yang kedua. Untuk foto pertama kalian bisa tempelin, kalian gak usah hapus yang berkedip. Untuk foto yang kedua sampai terakhir kalian tempelin, tapi kalian hapus untuk efek yang berkedip. Nah, oke, kalau udah semua di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk pada grup, klik efek dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombak ambing atau silet. Buat sudutnya di sini kalian bisa atur jadi 90,0 derajat, untuk frekuensinya ubah jadi 1,00 Hz, lalu di magnitude kalian ubah jadi 50. Kalau udah semuanya kalian gandakan efeknya, lalu kalian klik efek yang di bawah, sudutnya kalian ubah jadi 0,0 derajat. Nah, ini yang kita ubah cuma sudutnya, lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek,
Masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya swing atau ayun. Kalau udah, untuk frekuensinya kalian ubah jadi 1,00 Hz, sudut 1 kalian ubah jadi min 5,0 derajat, lalu di sudut 2 kalian ubah jadi 5,0 derajat. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang namanya upin atau tiles, klik yang pengaturan standar. Lalu mirrornya di sini kalian aktifkan dan kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya motion blur atau buram gerak. Kalau udah semuanya, di sini kalian bisa langsung aja salin efek, lalu kalian tambahin di grup selanjutnya. Nah, kalau udah semuanya, di sini kalian masuk di awal video, klik tanda plus, klik yang kotak, lebarin satu layar, dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek yang namanya salin latar belakang atau copy background. Lalu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya pertajam atau sharpen yang gambar bunga itu, lalu di kekuatannya kalian ubah jadi 0,26. Kalau udah di sini kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, lalu kalian cari efek yang ganti warna yang gambar bunga itu, lalu kalian klik yang pengaturan standar, dan yang buat ganti warnanya kalian ubah jadi warna hijau, dan warna barunya kalian ubah jadi abu-abu. Nah, buat filternya kalian bisa atur jadi 53%. Setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar, lalu di gamanya kalian ubah jadi 0,630 atau 0,630, kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di matte or max or key, dan kalian cari efek yang namanya vignette atau skema. Lalu di ukurannya kalian bisa atur jadi 121,8%. Setelah itu kalian masuk di roughness dan kalian bisa atur jadi 48%. Lalu di filternya kalian fullin jadi 1,000 dan kalian gandakan satu layar, klik yang atas, hapus yang ganti warna sama skema, masuk di paparan gamma, gamanya kalian ubah jadi 0,070, offsetnya kalian ubah jadi 0,15. Kalau udah di sini kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang warna cerah atau hot color. Nah, setelah itu untuk garisnya ini kalian geser pada warna yang biru. Lalu kalau udah kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya Gaussian blur yang lancip-lancip itu. Lalu kalau udah kalian klik yang pengaturan standar, lalu di kekuatannya kalian ubah jadi 0,555 atau 0,555. Kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek yang pemetaan ulang channel yang RGB, lalu kalian klik yang pengaturan standar. Lalu yang R biarin, yang G ubah jadi 0, yang B ubah jadi G. Kalau udah kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di warna dan cahaya. Nah, ini kalian cari efek yang namanya pergeseran W atau W shape. Kalau udah kalian bisa masuk di blending opacity, klik cerahkan, klik yang linear .g. Lalu kalian bisa langsung aja panjangin sampai akhir semuanya untuk persegi panjang yang atas sama yang bawah. Lalu kalau udah kalian bisa cek-cek dulu. Kalau udah kita bisa ekspor videonya. Nah, oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.